membutuhkan nasihat dan saran dari sang istri agar mereka tidak salah dalam melangkah atau mengambil keputusan. Karena apabila suami jatuh akibat salah melangkah, maka dampaknya pasti akan dirasakan pula oleh istri dan anaknya. Maka antum para suami sebaiknya melepaskan ego dan gengsi dan mulailah membuka hati mendengar nasihat dan saran istri antum. Apalagi jika nasihat mereka mengajak kepada takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah pilihkan istri antum menjadi partner melengkapi kekurangan antum, maka sesungguhnya nasihat mereka pun adalah hidayah dan petunjuk dari Allah yang dikirim melalui lisan mereka. Sehingga ketika antum sepele terhadap nasihat istri antum, atau bahkan dengan nyata menolak nasihat mereka dengan kalimat bukan urusanmu, urus dirimu sendiri, atau kamu tahu apa, maka sesungguhnya yang kecewa bukan saja istri antum, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah takdirkan, yang berjanji bahwa setiap doa pasti diijabah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ikhtiar kita diantaranya berdoa dengan lafaz yang bimbingannya berasal langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu doa yang diajarkan Nabi, dan kedahsyatan doa ini terjadi nyata pada kehidupan saya jamaah, dan saya juga yakin doa ini pasti sangat relevan bagi antum hari ini, adalah doa agar terlepas dari jerat ikatan hutang. Kata terlepas maksudnya di sini adalah agar ada solusi supaya hutang kita segera bisa terlunaskan. Doa ini terdapat pada hadis riwayat Muslim nomor 2713 dan doanya dibaca sebelum tidur. Cukup panjang lafaz doanya jamaah. Insya Allah saya titip nanti teks doanya ke panitia. Silahkan nanti antum baca setiap sebelum tidur. Lalu Bapak Ibu, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya suami mengucapkan lafaz talak sharih atau talak jelas ketika sedang dalam keadaan marah? Misal, suami istri bertengkar, lalu suami mengatakan ke istrinya, aku cerai kamu hari ini, atau hari ini kita pisah. Itu bagaimana hukumnya? Bapak Ibu, marah terbagi dua. Marah yang menutup akal dan kesadaran, ngamuk-ngamuk sampai mukul-mukul kepala misalnya, ya seperti orang hilang akal gitu. Ada yang marah-marah sampai dia pingsan, dia tidak sadar akan apa yang dia ucapkan. Maka kondisi seperti ini Islam tidak menganggap ucapannya, termasuk jika dia mengucapkan lafaz talak ke istrinya, maka lafaz talaknya tidak sah. Namun Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah emosi, tingkat orangnya masih sadar akan apa yang dia ucapkan. Akalnya masih ada, ya hanya emosi-emosi standar gitulah. Maka kondisi emosi seperti ini Bapak Ibu, lafaz talak yang dia ucapkan hukumnya sah. Karena itu bapak-bapak khususnya, jangan Anda beralasan, saya kan talak istri ketika marah, jadi nggak sah dong. Alasan semacam ini bisa jadi tidak diterima. Karena selama Anda masih sadar ketika mengucapkan kata-kata cerai pada istri, maka status talaknya sah meskipun Anda lontarkan hal itu dalam keadaan marah. Jamaah yang dirahmati Allah, terkhusus bagi saudara-saudara yang sudah menikah, jika ingin sukses dalam pekerjaan dan karir, doa istri adalah salah satu kuncinya. Karena dari sekian banyak doa, salah satu doa yang mustajab adalah doa tulus seorang istri untuk suaminya. Sudah banyak contoh suami sukses dalam karir karena doa yang tulus dari istrinya. Tapi sayangnya banyak suami yang tak menyadari hal ini. Banyak suami yang tak memperlakukan istrinya dengan baik, sehingga istrinya pun tersiksa batinnya. Allah murka dengan suami yang enggan memuliakan istrinya. Maka hari ini mulailah memuliakan istri. Jadikanlah dia bidadari di rumah tangga Anda. Maka dia pun akan tulus mengetuk pintu langit, mengibah kepada Allah, bahkan bisa sampai menitikkan air mata agar Anda suaminya Allah izinkan sukses dalam pekerjaan dan karir.